yang baik buat Islam, yang baik untuk maslahatan umat. Misalkan dia nyari dari surahnya, dari sirohnya, dari sarirohnya, dari surah, dari tampangnya nih, bagaimana? Wah, kira-kira nih kayaknya Islami banget. Dan sirohnya, track recordnya, oh ternyata memang dari sebelum-sebelumnya ini calon baik, menguntungkan agama dan menguntungkan maslahatan umat. Atau sarirohnya, ketakwaannya, oh ternyata emang orangnya orang Masya Allah, rajin ibadah, taat sama Allah, cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak pilih si fulan. Itu terserah masing-masing. Terserah masing-masing. Namanya urusan politik itu masalah ijtihad. Masalah ijtihad masing-masing. Nggak boleh memaksakan satu dengan yang lainnya. Tapi asalkan ingat, yang jadi barometernya, yang jadi pertimbangannya itu adalah kepentingan agama dan kemaslahatan umat Islam. Jangan sampai kita cuma gara-gara masalah politik begini, masalah kekuasaan, sampai akhirnya kita melanggar syariat Allah dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min. Makanya ngaji ya. Emang kita betul kudu paham sedikit banyak tentang politik. Sebab kenapa? Sebab yang ngatur kehidupan kita sehari-hari di negara ini kan politik. Ya, ibadah kita yang ngatur politik. Haji, puasa hilal, pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya. Ada lembaganya yang ngatur politik. Ibadah kita yang ngatur politik. Pendidikan kita, kurikulum yang boleh bagaimana, sekolah-sekolah Islam yang dapat izin bagaimana, yang ijazahnya diakuin bagaimana, itu juga diatur oleh politik. Pendidikan kita, pekerjaan kita, usaha kita, harga-harga barang-barang yang kita beli, itu juga yang ngatur adalah politik. Makanya sedikit banyak kita juga mesti melek yang namanya politik. Tapi kita harus tahu, bisa ngebedain. Bagaimana yang sering aneh sampaikan, ada yang namanya politisasi Islam, ada yang namanya islamisasi politik. Politisasi Islam itu apa? Menjadikan Islam sebagai jembatan untuk kepentingan politik. Hukumnya haram. Nggak boleh ngejadiin Islam cuman jembatan, cuman alat untuk kepentingan politik, untuk kekuasaan. Haram hukumnya, nggak boleh menjadikan Islam sebagai jembatan. Cuman dipakein jembatan, habis itu tinggalin. Yang penting hasrat politik yang terpenuhi, yang penting hawa nafsu kekuasaannya terlaksanakan. Itu nggak boleh menjadikan Islam sebagai jembatan untuk kepentingan politik. Politisasi Islam hukumnya haram. Tapi kalau sebaliknya, islamisasi politik, menjadikan politik sebagai jembatan. Untuk apa? Untuk kepentingan agama Islam. Kalau nggak ada jalur lain selain politik, bisa jadi hal tersebut wajib untuk kemaslahatan Islam dan umat Islam. Nah itu islamisasi politik. Ya, jadi ada yang namanya politisasi Islam, hukumnya haram. Tapi islamisasi politik bisa jadi hukumnya wajib kalau nggak ada jalan lain selain jalan itu. Ya, jadi yang namanya politik mah jangan dibawa serius. Karena yang namanya politik itu nggak ada kebenaran mutlak, nggak ada. Kebenaran mutlak hanya milik Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ayatnya ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu ulil amri minkum. Ketika Allah nyebutin Allah dan Rasulnya, Allah pakai kalimat atiu. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Mutlak taat bagaimanapun bentuknya perintah dari Allah dan dari Rasul harus kita jalanin. Tapi begitu nyebutin wa ulil amri nggak pakai kalimat atiu. Menunjukkan yang namanya ulil amri itu nggak mutlak kebenarannya. Siapa itu ulil amri? Ada dua tafsir kata ulama. Ada yang menafsirkan ulama, ada yang menafsirkan juga pemimpin. Jadi wakil rakyat atau ulama itu ulil amri. Atau dua-duanya, ulama dan wakil rakyat, para pemimpin. Jadi selama para pemimpin wakil rakyat atau ulama sejalan dengan Allah dan Rasulnya, taatin. Tapi selama wakil rakyat, para pemimpin atau ulama bertentangan dengan Allah dan Rasulnya,
jangan diikutin. Begitu. Ini nggak ada kebenaran mutlak. Makanya Anda nggak pernah maksain jamaah buat milih apa yang Anda pilih. Nggak ada. Karena yang namanya politik itu nggak ada kebenaran mutlak. Itu ijtihad masing-masing. Asalkan barometernya, timbangannya, kemaslahatan agama dan kemaslahatan umat. Adapun hasilnya masing-masing. Terserah. Karena punya dalil masing-masing, ijtihad masing-masing. Kenapa gue ente milih itu? Ya karena menurut Ane, si calon ini untuk masalah agama, untuk kemaslahatan umat, baik. Apa tanda-tandanya? Ya karena saya ngikutin ulama yang saya percaya. Habib Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan. Ane tahu Habib Fulan nggak mungkin milih yang macam-macam. Ane tahu orangnya istiqomah. Bilang yang hak itu hak, yang batil itu batil. Makanya Ane ngikutin si Fulan, Habib Fulan. Kenapa ente? Ya karena Ane ngikutin Kiai Fulan. Kenapa? Karena tahu Kiai Fulan itu nggak macam-macam milihnya. Kiai Fulan itu emang orang yang takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin macam-macam. Kenapa ente? Ane ngikutin guru Ane. Atau mau milih sendiri? Ya terserah. Mau nyari tanda-tandanya sendiri yang baik buat Islam, yang baik untuk maslahatan umat. Misalkan dia nyari dari surahnya, dari sirahnya, dari sarirohnya, dari surah, dari tampangnya nih, bagaimana? Wah, kira-kira nih kayaknya Islami banget. Dan sirahnya, track recordnya, oh ternyata memang dari sebelum-sebelumnya ini calon baik, menguntungkan agama dan menguntungkan maslahatan umat. Atau sarirohnya, ketakwaannya, oh ternyata emang orangnya orang Masya Allah, rajin ibadah, taat sama Allah, cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak pilih si Fulan. Itu terserah masing-masing. Terserah masing-masing. Namanya urusan politik itu masalah ijtihad. Masalah ijtihad masing-masing. Nggak boleh memaksakan satu dengan yang lainnya. Tapi asalkan ingat, yang jadi barometernya, yang jadi pertimbangannya itu adalah kepentingan agama dan kemaslahatan umat Islam. Itu yang jadi barometernya. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tuntutan atasan, apalagi cuman gara-gara serangan pajar ya. Ya, kalau ngaji terus milih calon gara-gara serangan pajar, tahuan tuh kebanyakan tidur yang ngajinya ya. Kalau yang bener-bener ngajinya, mau serangan pajar kayak serangan johor, serangan asar, nggak bakal ngaruh ya. Kalau ngajinya bener mah pasti dia tahu mana nih kira-kira yang maslahat buat agama, yang maslahat buat umat. Ane pilih si Fulan. Kalau ternyata ente begitu milih bukan timbangannya karena kemaslahatan agama dan umat Islam, padahal ente tahu ada calon nih yang baik buat agama, yang baik buat kemaslahatan umat, tapi ente milih yang lain, entah karena mungkin ikut-ikutan, entah karena mungkin tuntutan atasan, entah karena mungkinnya tadi serangan fajar, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Gara-gara itu misalnya, padahal ente tahu ada calon yang lebih baik buat agama dan kemaslahatan umat, ente pilih yang lain. Hati-hati. Ente bertanggung jawab selama 5 tahun ke depan. Ditakutkan termasuk daripada hadisnya Nabi SAW, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimah kana syarikan fiha. Barang siapa yang mendukung satu kemaksiatan walaupun dengan setengah kalimat, bukan satu suara lagi, setengah kalimat, dia ngedukung suatu kemaksiatan, maka dia sama seperti orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Hati-hati, begitu kita milih pemimpin yang kita sebagai barometernya itu bukan urusan agama, bukan kepentingan umat, ente pilih karena ikut-ikutan, ente pilih karena tuntutan atasan, ente pilih karena serangan fajar misalnya, ente pilih, kemudian dia bikin kebijakan-kebijakan yang merugikan umat, naudzubillah, nanti dosanya terus ngalir ke ente. Naudzubillah, amin. Misalkan dia ngelegalin prostitusi, ente mah di rumah lagi ngaji. Itu orang-orang yang prostitusi dilegalin gara-gara pemimpin yang ente pilih. Ente dapat cipratan dosanya. Naudzubillah min dzalik. Misalkan pemimpin yang ente pilih, dia melegalkan miras. Ente di rumah udah tobat, nggak minum minuman keras. Tapi gara-gara pemimpin yang ente pilih, dia melegalkan miras. Banyak orang yang minum miras. Ente juga dapat dosanya. Naudzubillah min dzalik. Ente udah nggak main judi slot misalnya ya. Walaupun sekarang masih main sekali-sekali ya. Ntar misalnya kagak main gitu ya. Gara-gara ente milih pemimpin yang melegalkan judi, hati-hati, ente juga bakal dapat dosanya. Naudzubillah min. Tapi kalau misalkan ente milih ya, yang emang ente milih dia itu karena barometernya, karena pertimbangannya itu kemaslahatan agama dan umat, ente pilih. Begitu dia bikin kebijakan-kebijakan yang baik,
itu pahalanya bakal ngalir terus ke ente. Alhamdulillah selama 5 tahun. Tapi kalau misalkan yang ente pilih itu gara-gara timbangannya agama, timbangannya kemaslahatan umat, tapi ternyata bikin kebijakan yang kagak benar, ente nggak dapet dosanya karena ente udah berijtihad, ente udah milih yang paling terbaik. Tuh hati-hati. Makanya bukan sembarangan ya, bukan sembarangan. Ketika milih benar, ikutin kata hati. Walaupun sekarang ya kita saling berbeda, mungkin saling adu argumen begini atau bercandaan doang, tapi begitu di dalam TPS ente betul-betul ikutin kata hati ente. Mana yang baik buat agama, mana yang maslahat buat umat. Jangan sampai naudzubillah akhirnya dosa ente terus ngalir sama ente. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua. Allah jaga keluarga kita. Allah pilihkan kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang menjadikan negeri kita Indonesia negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan baldatut thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.